A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat Masjid Atlas rahimahullah, mohon izin sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam Jumat ini tanggal 31 Januari tahun 2025 yang bertepatan dengan 1 Syaban 1446 Hijriah. Yang terhormat Bapak Ustadz Iwan Budaya, yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk khatib dan imam Jumat depan, insya Allah akan diisi oleh terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Mubin Syihab. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja untuk ketertiban dan kerusuhan ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan, mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk anak-anak, adik-adikku sekalian, dimohon ketika khatib naik mimbar untuk tidak berbicara, bercanda, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz azan. Pengumuman yang ketiga, para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk canceling Jumat lalu terkumpul sebesar Rp2.400.000. Untuk selanjutnya canceling harap diedarkan di samping. Jazakumullah khairan katsiran. Saya mengucapkan para jamaah sekalian, semoga apa yang disedekahkan akan diinfakkan melalui DKM Atlas ini dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu saja bagi para donatur, para jamaah sekalian yang ingin menitipkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui DKM Atlas, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 2022303344 Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, BSD Atlas atau bangunan serbaguna Masjid Atlas dapat dipinjamkan untuk acara resepsi pernikahan, khitanan, seminar, dan lain-lain. Tentu saja bagi para jamaah sekalian yang memerlukan tempat tersebut, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, di Masjid Atlas setiap pada subuh hari Sabtu dan Ahad diadakan khutbah subuh. Untuk itu para jamaah sekalian yang ingin kalau beribu, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atlas adapun waktunya pada sholat subuh. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, sekaligus doa dan penutup, tentu saja kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Dan wabil khusus para jamaah sekalian, kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian para jamaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, adalah sebuah kesempatan yang demikian mahal karena saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban sebagai pintu masuk bulan Ramadan. Juga kita dikumpulkan di masjid yang juga merupakan salah satu tempat terbaik di dunia. Demikian pula yang juga layak disyukuri adalah kita dipertemukan dengan saudara seiman dalam suasana yang demikian berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu yang demikian bermakna ini dengan cara meningkatkan takwalah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Karena boleh jadi kesempatan seperti ini akan tidak kita jumpai lagi di kesempatan lain. Sungguh beruntung umat Islam yang bisa menjadikan waktu seperti saat ini dengan berusaha sebaik mungkin meningkatkan takwalah tersebut, sadar bahwa dalam kesehariannya senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bila masih diberikan umur panjang, kita harus menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, bulan paling mulia dari segala bulan. Bentuk persiapan itu tentunya boleh berbeda-beda. Bagi pedagang pakaian, segeralah mengumpulkan modal dagangannya untuk menyambut bulan Ramadan dan hari yang fitri. Bagi pengusaha, hendaklah segera mempersiapkan diri, mengatur jadwal kerja yang tidak merusak hikmah bulan Ramadan, tetapi juga tidak mengurangi kualitas produksi. Bagi para pengajar, guru, dan dosen, juga para ustadz, bersiaplah dengan materi seputar tema Ramadan, mulai dari sisi fikih, hikmah, dan rahasia Ramadan.
Namun bagi siapapun saja hendaknya menyiapkan diri memasuki Ramadan dengan bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung dan mengkalkulasi amal yang telah kita lakukan selama hidup hingga kini. Jikalau kita merasa amal baik lebih mendominasi dalam kehidupan, maka janganlah besar hati, karena itu menunjukkan buruknya amal hati kita. Dan biasanya perasaan tersebut, merasa diri baik, akan menyeret manusia dalam kehinaan dan ketakaburan. Ingatlah sebuah makalah atau pesan yang menyatakan bahwa orang baik adalah merasa dirinya buruk, dan orang buruk adalah mereka yang mengaku dirinya baik. Namun jika hasil kalkulasi itu menjadikan diri kita semakin merasa kurang baik, maka segeralah menambahkan berbagai amal kebaikan selagi umur masih dikandung badan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memanjangkan umur kita hingga menikmati bulan Ramadan yang suci. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Para orang tua kita menyebutkan bulan Sa'ban dengan nama bulan ruh yang sangat identik dengan kata arwah. Sebenarnya kata ruh atau arwah hanyalah sebagai penanda bahwa bulan Sa'ban adalah bulan paling tepat untuk mengingatkan manusia akan wacana akhirat, mulai dari sakaratul maut, kematian, alam kubur, dan alam akhirat. Sesungguhnya mengenang kematian dengan datang ke kuburan atau mengirim doa arwahan adalah banyak faedahnya bagi kita yang masih ada umur di dunia. Karena hal itu bisa menyemangati diri, meningkatkan dan melipat gandakan amal di bulan Ramadan nanti, dan akan menambah rasa takut dari diri hingga senantiasa menghindari segala dosa. Mengenai keadaan alam kubur, ada sebuah hikayat yang patut untuk disimak. Hikayat yang diceritakan melalui Abu Bakar Al-Ismaili bahwasannya Sayyidina Utsman bin Affan tidak meneteskan air mata ketika digambarkan kepedihan neraka dengan segala siksanya. Beliau juga tidak menangis ketika dijabarkan mengenai kedahsyatan hari kiamat, dan beliau juga tetap kuat mendengarkan gambaran tentang kehidupan di akhirat. Akan tetapi beliau menangis ketika diterangkan tentang kehidupan di alam kubur. Kenapa bisa demikian? Sayyidina Utsman menjawab, jika saya berada di dalam neraka, saya masih bersama-sama manusia. Jika saya di hari kiamat nanti, saya juga masih bersama-sama dengan manusia lainnya. Tapi jika saya di dalam kuburan, maka saya sendirian, tidak ada teman yang menemani. Sedangkan kunci kuburan itu ada pada malaikat Israfil yang hanya akan membukanya ketika kiamat tiba. Demikian Sayyidina Utsman gemetar dengan kehidupan di dalam kubur, karena sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu lubang dari lubang neraka, yakni tempat yang menyengsarakan bagi mereka yang hidupnya penuh dengan dosa, dan menjadi bagian dari taman surga kepada mereka yang beramal soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra radatun min riyadil jannah aw rufratin min hufratin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam hadis yang lain yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke musolanya. Di situ beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang tertawa-tawa. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, andaikan kalian mau mengingat kematian, tentu saja akan menyibukkanmu tentang kedahsyatan apa yang pernah aku lihat. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena setiap hari kuburan berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah, aku adalah rumah caci. Maka jikalau yang dikebumikan adalah orang mukmin, kuburan akan menyambutnya, marhaban, ahlan wa sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kucinta dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang engkau telah berada di dalam kekuasaanku, maka engkau akan tahu bagaimana caraku memperlakukanmu. Kemudian kuburan akan memperluas rongganya untuk mayit, seolah-olah panjang dan luas sepanjang penglihatannya, dan juga dibuka pintu surga baginya. Dan apabila yang dikebumikan adalah orang kafir atau orang yang durhaka, maka kuburan itu menyambutnya, la marhaban wala ahlan wala sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kubenci dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang engkau berada di bawah kekuasaanku. Sekarang engkau akan tahu sendiri apa yang akan aku lakukan kepadamu. Maka kuburanku menghimpitnya, sehingga tulang-tulang rusuknya akan patah berlawanan. Kemudian periwayat mengatakan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan memasukkan jari-jari tangan ke dalam jari-jari tangan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, mengirimkan ke dalam kubur itu yaitu 70 naga, yang andaikan salah satu naga itu menghembus bumi, niscaya bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan selamanya. 70 naga tersebut lalu menguis-nguis dan mencakar-cakarnya, sehingga kuburan menjadi kosong sampai besok di hari hisab. Hadirin yang berbahagia, perlakuan kuburan yaitu bagi mayit yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran agar kita selalu ingat akan mati, karena dengan demikian akan menjadikan kita bersemangat menjalankan ibadah dan amal soleh. Lalu bagaimanakah jika ternyata memang amal-amal buruk kita terlalu banyak? Maka bertobatlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga sisa bulan Sa'ban ini dapat kita manfaatkan sebagai media muhasabah yang nantinya kita gunakan sebagai bahan pertimbangan menindaklanjuti kehidupan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah
على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصار الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر تقيم الصلاة